Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah 15,5 juta anak Indonesia alami masalah kesehatan mental. Kemenkes perkuat pendampingan. Pengelolaan sampah dari aktivitas pariwisata harus dioptimalkan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, krisis kesehatan mental anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan bahwa sekitar 15,5 juta anak menghadapi masalah psikologis tanpa pendampingan yang memadai. Guna merespon hal tersebut, Kemenkes mendorong penguatan sistem pendampingan berbasis sekolah dan lingkungan terdekat. Dalam kegiatan bedah buku saku pertolongan pertama pada luka psikologis untuk siswa SMP dan SMA yang dilaksanakan di Gedung Sujudi Kementerian Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan bahwa sekitar 15,5 juta anak menghadapi masalah psikologis tanpa pendampingan yang memadai. Guna merespons hal tersebut, Kemenkes mendorong penguatan sistem pendampingan berbasis sekolah dan lingkungan terdekat. Berdasarkan temuan yang diperkuat hasil evaluasi program cek kesehatan gratis Kementerian Kesehatan, data menunjukkan gangguan psikologis pada anak terjadi 5 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa. Bahkan 3 dari 5 anak dilaporkan mengalami masalah kesehatan mental dengan tingkat yang beragam. Dante kembali menjelaskan persoalan ini kerap tidak terdeteksi karena anak cenderung memendam masalah dengan diam. Ada krisis senyap. 15,5 juta anak Indonesia itu berjuang sendiri dalam masalah psikologisnya. Itu ditulis oleh salah satu anak SMA di Jakarta. Dapat view yang banyak dan kelihatannya itu menarik untuk diperhatikan. Dan kita mengevaluasi dari cek kesehatan gratis itu bahwa anak-anak itu ternyata mengalami kelainan psikologis 5 kali lebih besar daripada usia dewasa. Dan studi yang sudah kita lakukan, 3 dari 5 anak-anak yang ada itu mengalami masalah mental. Cuman kadang-kadang masalah mentalnya itu namanya anak-anak tidak keluar. Mereka biasanya diam, mengurung diri, kemudian kadang-kadang mereka itu tidak tahu harus kemana. Dan dengan kegiatan ini, kegiatan bedah buku ini, kita akan membuat penguatan secara pertemanan yang diundang anak siswanya, guru BK dan kepala sekolah. Jadi nanti mereka akan menjadi pendamping dan teman buat yang mempunyai masalah psikologis. Kan kadang-kadang ada yang namanya teman curhat. Nah, teman curhat ini nanti kalau ngasih masukan kan harus benar. Nggak boleh teman curhat ngasih masukan yang salah, yang justru malah destruktif, malah merusak. Nah, dengan adanya buku pertolongan pertama pada luka psikologis ini, mereka nanti akan dibimbing bagaimana mereka melakukan pendampingan buat teman-temannya yang mengalami luka psikologis seperti stres karena pelajaran. Dari Jakarta, Julius Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Saat ini banyak sumber daya manusia lulusan Bali telah bekerja di luar negeri, terutama sektor perhotelan, restoran, dan kapal pesiar di berbagai negara. Kondisi ini menunjukkan tenaga kerja Bali memiliki daya saing dan peluang besar di pasar global. Hal ini diungkapkan pengamat pariwisata Bali Profesor Dr. Igusti Bagus Rai Utama. Lebih lanjut, Profesor Igusti Bagus Rai Utama menyatakan orientasi pendidikan saat ini tidak cukup hanya menyasar kebutuhan industri domestik. Penyebabnya jumlah tenaga kerja terus meningkat, sementara lapangan pekerjaan di dalam negeri terbatas. Karena itu, perguruan tinggi didorong menyiapkan mahasiswa menjadi talenta global yang siap bersaing di tingkat internasional.
Prof. Rai Utamo juga Rektor Undira Bali menjelaskan mahasiswa Bali sejauh ini menunjukkan kemampuan yang baik saat menjalani program magang di luar negeri. Ia menilai mahasiswa atau pekerja Bali memiliki karakter ulet, tekun, dan mampu menjadi kekuatan utama yang membuat tenaga kerja asal Bali diminati berbagai perusahaan luar negeri. Selain di sektor perhotelan dan restoran, banyak pula lulusan Bali bekerja di kapal pesiar di berbagai negara. Keberhasilan SDM Bali menembus pasar kerja internasional dinilai memberi dampak positif bagi daerah. Selain meningkatkan pengalaman dan kompetensi, para pekerja migran ini juga menjadi penyumbang devisa bagi keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kampung halaman melalui kiriman pendapatan yang dikembangkan menjadi usaha produktif. SDM saja, tetapi dia mematchingkan dengan industri. Kebutuhan industri itu apa? Kita tidak cukup sekarang berorientasi pada dunia industri domestik, karena sudah jenuh ya. Kita kebanyakan orang, tetapi pekerjaan terbatas. Kita arahkan ke sekarang global talent atau ke international orientation job order. Mereka anak-anak yang ulet. Itu salah satu kekuatan orang Bali ya. Anak-anak Bali itu ulet, tekun gitu. Ya, walaupun kalau secara kecerdasan mungkin kalah dengan Filipina, India, tapi kekuatan kita ini adalah anak-anak kita, SDM kita ulet dan tekun. Itu menjadi kekuatan kita. Mereka senang ya, untuk menerima anak-anak kita. Ya, dan masalah sudah banyak kok anak-anak kita di cruise line di berbagai user, dan mereka ya itu menjadi penyumbang devisa untuk daerahnya masing-masing karena Prof. Rai Utamo berharap perguruan tinggi di Bali terus memperkuat kualitas pendidikan, keterampilan, dan karakter mahasiswa agar semakin banyak generasi muda Bali mampu bersaing di dunia internasional. Winate, Bali TV. Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI seringkali memicu kekhawatiran akan hilangnya lapangan kerja bagi manusia. Namun SDM lokal tidak boleh takut dengan kehadiran AI. Peningkatan keterampilan dan human skill menjadi kunci agar tenaga kerja Indonesia tidak hanya bertahan, tapi unggul di kancah global. Dunia kerja sedang berubah, teknologi AI kini masuk ke berbagai sektor, mulai dari administrasi hingga industri kreatif. Menanggapi fenomena tersebut, akademisi yang juga Rektor Primagara University, Dr. Imade Artano Eskom MM mengatakan, kehadiran AI memang perlu diantisipasi karena bisa menggantikan banyak bidang pekerjaan terutama yang bersifat repetitif atau pengulangan dan pekerjaan yang bersifat standar. Karena itu SDM lokal perlu dibekali dengan skill yang memadai sehingga bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Perkembangan AI memang luar biasa gitu ya. Kita memang harus hati-hati. Jadi kalau kita tidak mengantisipasi saja, maka pekerjaan yang kita miliki akan digantikan oleh AI. Yang paling mungkin digantikan dalam jangka waktu dekat apa? Pekerjaan yang sifatnya berulang atau hasil karya kita yang terlalu standar. Misalkan contohnya kalau kita bikin desain grafis, hasilnya terlalu standar. Itu AI juga udah bisa ngerjain. Terus gimana caranya? Kalau mau ngerjain sesuatu harus extraordinary, harus luar biasa, hasilnya yang luar biasa. Hal yang menjadi penting nanti juga adalah human skill ya, menjadi manusia seutuhnya, memiliki empati yang baik, memiliki pengelolaan emosi yang baik, memiliki relationship yang baik, dan lain sebagainya. Jadi di sisi itu perlu dipelajari. Nah kaitannya dengan sekarang bahwa global gitu ya, jadi kita juga akan ada kompetisi global bagi anak-anak kita. Itu tantangan tapi juga peluang, seperti tadi, mahasiswa kita ada 2 yang tidak ikut wisuda. Karena apa? Karena sudah bekerja di luar negeri, di Australia. Bekerja di luar negeri bukan di sektor perkebunan, pertanian, enggak. Jadi orang teknologi. AI hanyalah alat pendukung, bukan pengganti sepenuhnya peran manusia. Kekuatan SDM lokal terletak pada kreativitas, empati, dan kemampuan pemecahan masalah kompleks yang tidak dimiliki oleh algoritma mesin. Tantangan sesungguhnya bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan kesiapan kita untuk beradaptasi. Eka Yana dan Putu Edi, Bali TV. Pengelolaan sampah dari aktivitas pariwisata harus dioptimalkan. Kami segera kembali dengan laporan.
Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, pengelolaan sampah dari aktivitas pariwisata di Bali dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih modern dan berkelanjutan. Dengan sistem yang tepat, sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat diubah menjadi sumber ekonomi, sumber energi dan ekonomi baru. Pelaku pariwisata Bagus Sudibyo menilai bahwa konsep pengelolaan sampah dalam sektor pariwisata sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Ia menyoroti bahwa di negara-negara maju, pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara masyarakat berperan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Negara seperti Jerman dan Jepang disebut telah menerapkan sistem pemilahan sampah yang ketat. Di Jerman, sampah dipilah menjadi 3 kategori utama, sedangkan di Jepang pemilahan bisa mencapai 7 jenis, termasuk organik, non-organik, plastik, kaca, kaleng, hingga material konstruksi. Dalam pengelolaannya, sebagian sampah dimanfaatkan melalui teknologi waste to energy dan menghasilkan listrik, sementara material lain seperti kaca, logam, dan plastik didaur ulang menjadi produk baru. Sistem ini dinilai membutuhkan dukungan teknologi, pembiayaan yang memadai, dan kedisiplinan masyarakat yang tinggi. Selain itu, edukasi dinilai menjadi kunci dalam membangun kesadaran publik. Pengelolaan sampah yang optimal juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi baru. Selain menghasilkan energi listrik yang dapat dijual melalui PLN, sektor ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong tumbuhnya industri daur ulang. Begini, pengelolaan sampah bagi negara-negara yang maju setahu saya ya, itu selalu merupakan domain atau tanggung jawab pemerintah. Masyarakat itu biasanya mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Umpamanya yang saya tahu ya, satu dari segi jenis sampah itu biasanya dibagi. Kalau di Jerman saya lihat itu dibaginya menjadi 3. Ada organik, non-organik, plastik atau kaca. Ya, termasuk juga kaleng. Kalau di Jepang, kalau saya tidak salah ini, itu dibagi 7 malah. Itu organik, non-organik, plastik, kaca, kaleng, kan begitu ya. Sudah itu mungkin juga ada yang mengandung seperti batu atau apa saja ya, konkret ya, pokoknya 7 saja. Nah selanjutnya dia itu dikelola oleh pemerintah. Apakah sampah itu datangnya dari rumah tangga, apakah datangnya dari restoran, apakah itu datangnya dari hotel atau kantor-kantor pemerintahan atau bisnis atau factory, seperti itu.
Dengan sistem yang matang dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, pengelolaan sampah di Bali diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif yang tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat daya saing pariwisata ke depan. Yana, Bali TV. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Provinsi Bali menggelar Fun Bike Jalan Sehat dan Senam Massal di Lapangan Inti Mandala Renon Denpasar pada Minggu 26 April 2026. Kegiatan ini serangkaian peringatan Hari Kesehatan Dunia serta meningkatkan tali silaturahmi antar Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri. Acara Fun Bike Jalan Sehat dan Senam Massal diikuti oleh masing-masing anggota Dewan Pimpinan Cabang Pepabri sekabupaten kota di Bali, serta dihadiri oleh perwakilan dari Pangdam 9 Udayana, Gubernur Bali maupun Kapolda Bali. Fun Bike dilepas oleh Ketua DPD Pepabri Provinsi Bali, Brigjen TNI Purnawirawan Iketut Budiastawa, dengan start dan finish di depan kantor Gubernur Bali. Menurut Brigjen TNI Purnawirawan Iketut Budiastawa, kegiatan ini dilakukan pertama kalinya dengan melibatkan I.O. yang bertujuan memperingati Hari Kesehatan Dunia dan sekaligus meningkatkan tali silaturahmi antar Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri. Di samping itu, meningkatkan kesehatan meski telah purna tugas karena kesehatan menjadi bagian terpenting di mana dengan tubuh yang sehat segala aktivitas menjadi lancar. Hikmah yang dapat kami angkat di sini bahwa setiap manusia yang dibutuhkan nomor satu adalah kesehatan. Mumpung ini Hari Kesehatan Dunia, kita kemas demikian untuk merangsang agar generasi muda senantiasa mau meningkatkan kesehatan dirinya, karena dengan badan sehat apapun bisa dikerjakan. Sebaliknya kalau badan tidak sehat susah mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kita sebagai purnawirawan juga harus tetap menjaga stamina kita, fisik kita, rohani kita, walaupun orang mengatakan tersisa atau akhir purna tugas kita, tetapi jiwa dan semangat kita, terutama untuk menjaga kesehatan kita, tetap kita perjuangkan dan pertahankan. Macam-macam backgroundnya, macam-macam latar belakangnya, macam-macam budayanya, di sini kan disatukan di organisasi Pepabri ini supaya apa? Supaya kita bersatu lagi. Sementara itu, anggota Dewan Pembina Pepabri DPD Bali, Brigjen Polisi Purnawirawan I Gede Alit Widana mengatakan, sebagai purnawirawan, untuk selalu menjaga kesehatan, tetap bersemangat dan berkarya bagi bangsa dan negara. Dengan berolahraga untuk selalu menumbuhkan jasmani maupun rohani yang sehat. Kesempatan yang berbahagia ini, kita melaksanakan olahraga bersama, itu dalam rangka menumbuhkan jiwa yang sehat dan tetap untuk sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tetap berkarya. Untuk meningkatkan kebahagiaan bersama, kegiatan diisi dengan pengundian hadiah door prize dengan hadiah utama sebuah sepeda motor. Raiswantara dan Mastike, Bali TV. Kami segera kembali dengan laporan korban tenggelam di air terjun Tembok Barak ditemukan meninggal dunia. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat kayu dan besi. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan
palsu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, pencarian korban tenggelam di kawasan air terjun Tembok Barak, Desa Sambangan, Kecamatan Sukesade, Buleleng memasuki hari kedua. Pada pencarian hari kedua ini, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Minggu pagi 26 April 2026. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap Ardianan Wardana Putra, 23 tahun, wisatawan asal Sleman, Yogyakarta, yang dilaporkan tenggelam sejak Sabtu sore 25 April 2026. Minggu pagi 26 April 2026, pencarian difokuskan di sekitaran pusaran air terjun dengan melibatkan tim penyisir di air dan pemantauan dari tebing atas. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengatakan tim mencurigai satu titik di sisi barat air terjun dengan tebing. Untuk memastikan hal tersebut, tim penyelam langsung diturunkan ke lokasi. Tak lama kemudian, korban berhasil ditemukan pada pukul 9.00 WITA di bawah permukaan air dengan kedalaman sekitar 6 hingga 7 meter. Saat ditemukan, korban masih mengenakan celana hitam dan tidak terdapat luka benturan pada tubuhnya. Setelah dievakuasi ke darat, jenazah korban selanjutnya dibawa ke RSUD Kabupaten Buleleng menggunakan ambulans PMI Buleleng. Sebelumnya korban bersama sejumlah rekannya mandi di kawasan air terjun pada Sabtu sore. Namun derasnya arus membuat korban tidak mampu menyelamatkan diri hingga akhirnya tenggelam. Upaya pencarian sejak hari pertama sempat dilakukan, namun belum menemukan hasil. Namun di hari kedua hari ini tim gabungan berhasil menemukan mayat korban. Operasi SAR melibatkan berbagai unsur, diantaranya Basarnas Pos Buleleng, BPBD, Damkar, PMI, Polairut, TNI AL, Kepolisian, perangkat desa, relawan, dan masyarakat setempat. Pukul 09.00 dari tim diver menemukan korban atau menemukan target di bawah permukaan air pada posisi sebelah barat air terjun dan kita dievakuasi menuju permukaan air. Itu korban pukul 09.00 korban kita temukan. Kita 6 atau 7 meter kedalaman di korban yang kita temukan dengan teknik kita diving. Petugas menghimbau masyarakat dan wisatawan agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan air terjun, terutama saat debit air meningkat dan arus cukup deras. Yasiri Yuli, Bali TV. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq meresmikan kantor Sekretariat Asian Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control di Kebon Nanas, Jakarta. Peresmian tersebut maksud kami menandai langkah strategis Indonesia dalam perkuat kolaborasi regional ASEAN untuk mengatasi polusi asap lintas batas secara lebih terkoordinasi, cepat, dan efektif. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq menegaskan bahwa kehadiran sekretariat ini bukan hanya simbol kelembagaan, melainkan wujud komitmen konkret Indonesia sebagai tuan rumah dalam mempercepat operasional pusat koordinasi kawasan. Menurutnya ini adalah simbol tekad kolektif negara-negara ASEAN untuk mewujudkan kawasan bebas asap melalui kerjasama yang lebih solid dan respons yang lebih cepat. ACC THPC dibentuk dalam rangka ASEAN Agreement of Transboundary Haze Pollution dan dirancang sebagai pusat komando regional dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berdampak lintas negara. Melalui pusat komando ini, koordinasi antar negara akan diperkuat mulai dari pertukaran informasi hingga mobilisasi bantuan darurat saat terjadi kebakaran. Kita akan mengalami masa kemarau yang relatif panjang. Jadi mulai bulan ini sampai nanti mencapai puncak sekitar bulan Agustus September dan baru akan berakhir di bulan Oktober.
Jadi kemarau tahun ini relatif panjang, tidak berbeda jauh dengan tahun 2025. Tahun 2025 kemaraunya hanya sekitar 4-5 bulan, sehingga kemarau langsung di puncak dan kita melakukan operasi menuju fase selatan dan selesai. Tapi tahun ini kemarau mulai bulan April sampai nanti bulan Oktober. Ada 7 bulan yang akan kita lalui bersama di dalam rangka mencermati perkembangan dari badan-badan kebakaran daerah. Pada saat kemarau panjang ini, di sisi lain di Samudra Pasifik bagian tengah itu dinamika suhu permukaannya naik sehingga memicu El Nino. Jadi El Nino dalam skala moderat sampai low itu muncul sehingga menarik uap air dari Indonesia dan kemudian dijatuhkan ke Amerika Latin. Sehingga demikian selain kemarau yang panjang, maka curah hujan kita akan berada pada kondisi paling. Kehadiran Sekretariat ACC THPC di Jakarta juga diharapkan mampu mengintegrasikan sistem data dan respon cepat antara lembaga nasional seperti BNPB, KLH, BPLH, Kementerian Kehutanan, serta mitra negara anggota ASEAN. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Melihat denyut ekonomi jual beli sapi di Pasar Bringkit, kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, pasar hewan Bringkit di Mengui, Badung tetap menjadi pilihan para peternak dan pedagang dari berbagai daerah. Tidak hanya didominasi pedagang lokal Bali, pasar ini kini kian diminati pembeli luar pulau, terutama untuk kebutuhan sapi potong dan bibit unggul. Bagaimana suasana transaksi di sana? Berikut laporannya. Beginilah suasana pasar hewan Bringkit pada Minggu 26 April 2026 siang. Sejak pukul 6 pagi, hiruk-pikuk di pasar hewan Bringkit sudah mulai terasa. Ratusan truk bermuatan sapi mengantre, masuk membawa pedagang dan pembeli yang datang dari seluruh pelosok Pulau Bali, bahkan hingga menyeberang dari Pulau Jawa. Di sini transaksi jual beli tidak pernah sepi, mulai dari bibit anakan hingga indukan berkualitas tinggi berpindah tangan. Menariknya, sistem penentuan harga di pasar ini tidak dipatok berdasarkan usia,
melainkan murni berdasarkan bobot atau berat badan sang sapi. Sebagian besar pembeli lokal datang mencari anakan sapi untuk dipelihara kembali atau digemukkan. Sementara itu, sapi-sapi dewasa dengan postur besar biasanya menjadi incaran para pedagang dari Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan daging potong di luar pulau. Namun calon pembeli harus jeli dan mahir dalam melakukan tawar-menawar. Pasalnya, harga di pasar beringkit sangat fluktuatif dan tidak memiliki standar pasti. Semuanya bergantung pada hasil negosiasi langsung di lapangan. Pak Urip, pedagang sapi asal Baturiti Tabanan, menjelaskan harga sapi pada hari Minggu 26 April 2026 ini cukup dinamis. Harga tertinggi untuk satu ekor sapi dewasa ada yang menembus angka 49 juta rupiah. Harga tidak tetap bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung berat sapinya dan bagaimana pintar-pintarnya kita negosiasi di lokasi. Berat 250, 49, di bawah 300. Kalau di atas 300 ya 48 sekarang itu. Kalau 400, 46 sekarang. Pak, kalau sapi yang hitam-hitam itu sampai berapa harganya paling tinggi, Pak? Ya itu dapat 9 kalau bagus. Bagus. Paling tinggi guys? Iya. Oh iya. Pak, kalau ya. Artinya harga sekarang pasar ini hari Minggu ini tanggal 26 ini. Ini terus berubah Pak harganya Pak ya? Iya. Kalau pembeli dan penjual ini dari mana aja Pak biasanya? Penjualnya dari Bali ada, dari Jawa ada. Kebanyakan dari Bali dia impor sama orang Jawa gitu. Berarti yang beli ini kebanyakan untuk dijual kembali apa dipelihara Pak? Yang kecil-kecil itu yang umur 6 bulan, 7 bulan itu dipelihara. Yang besar-besar untuk dipotong gitu. Kirim ke Jawa Pak ya? Iya kirim. Itu model itu. Hingga Minggu siang, aktivitas di pasar terbesar di Bali ini masih terpantau padat. Kehadiran para pedagang lintas pulau ini membuktikan bahwa kualitas sapi lokal Bali tetap menjadi primadona di pasar nasional, meski harganya terus bergerak mengikuti mekanisme pasar. Riase, Bali TV. Pemirsa, kelapa mulung atau wulung kini semakin banyak dicari masyarakat untuk dikonsumsi. Meski harganya sedikit mahal dibandingkan kelapa biasa, minat pembeli tetap tinggi karena manfaatnya yang berlimpah. Tingginya permintaan terhadap kelapa wulung atau kelapa mulung karena fungsinya yang baik untuk kesehatan tubuh. Sekilas jenis kelapa wulung ini hampir sama dengan kelapa biasa. Namun setelah dikupas, kulit buah dalamnya akan kelihatan warnanya yang merah muda, yang berbeda dengan kelapa biasa yang biasanya berwarna putih. Air kelapa mulung mengandung vitamin, senyawa, mineral, dan senyawa bioaktif yang mendukung fungsi tubuh. Harganya bervariasi antara Rp15.000 hingga Rp25.000, tergantung besar dan kualitasnya. Kelapa mulung diyakini mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan memulihkan kondisi tubuh. Dengan tingginya permintaan terhadap komoditas kelapa mulung, diyakini kelapa jenis ini akan terus dicari karena tingginya kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Pantai Padang Galak jadi favorit pemancing. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaki hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan.
Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awaknya. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Pak wayan kayak dirului, matajan, matuakan. Dan ini cuma nih gelam kokenya awaknya nih makatang lo. Awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang wakenya, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Ya semangat kone ngopi, kone ngama, wakil ini ceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngadap ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan senang konang panaki, awaknya sih ketang konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata aja, mok sata, jaga kita, jaga bayi ni. Pemirsa, Pantai Padang Galak yang terletak di Desa Kesiman, Denpasar menjadi salah satu lokasi favorit bagi para penghobi memancing. Setiap harinya kawasan pesisir ini ramai dikunjungi pemancing baik dari dalam kota maupun luar kota. Sejak pagi hari, di bawah terik matahari, para pemancing sudah terlihat memadati bibir pantai. Dengan membawa perlengkapan masing-masing, mereka tampak antusias menunggu umpan di sambar ikan. Aktivitas ini tidak hanya menjadi hobi, tetapi juga sarana rekreasi untuk melepas penat. Para pemancing yang ditemui di lokasi mengaku memilih Pantai Padang Galak karena kondisi perairannya yang cukup menjanjikan dan suasana pantai yang relatif nyaman. Selain itu, akses yang mudah dijangkau menjadi alasan lain lokasi ini semakin diminati. Nama Briki spot paling bagus. Kenapa nih? Paling kecil. Biasanya hasil tangkapannya apa ya? Ya rata-rata yang boleh kan ujung. Terus ujung, kiper dan boleh. Ya munika. Kehadiran para pemancing ini turut menambah aktivitas di kawasan pantai yang sebelumnya lebih dikenal sebagai destinasi wisata dan tempat bersantai. Dengan meningkatnya minat masyarakat, Pantai Padang Galak kini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga pusat kegiatan memancing yang terus berkembang di kota Denpasar. Yana, Bali TV. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbowono menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap imunisasi sebagai bentuk investasi kesehatan jangka panjang yang paling efisien. Menurutnya imunisasi bukan sekedar prosedur medis, melainkan upaya mencegah timbulnya penyakit berat di masa depan.
Pekan Imunisasi Dunia diperingati pada 24 hingga 30 April 2026. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan peringatan kali ini mengusung tema imunisasi sepanjang usia. Dante Saxono Harbuwono menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap imunisasi sebagai bentuk investasi kesehatan jangka panjang yang paling efisien. Menurutnya imunisasi bukan sekedar prosedur medis, melainkan upaya mencegah timbulnya penyakit berat di masa depan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa imunisasi identik dengan anak-anak, padahal vaksinasi perlu dilakukan sepanjang usia. Pasalnya, imunisasi modern tidak hanya digunakan untuk mencegah penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular. Informasi dan kedatangan pasien sudah membawa pesan-pesan yang bersumber pada informasi yang tidak jelas. Misalnya, kalau kita terlahir kan sudah punya imunitas sendiri, kenapa mesti divaksin? Itu satu informasi. Terus kedua, ada yang datang ke tempat saya, dia bilang vaksin itu cuma akal-akalan pemerintah saja. Ada juga yang bilang gitu. Dan ini seringkali terjadi. Padahal vaksinasi itu ada investasi yang luar biasa efektif untuk mencegah kematian di masa yang akan datang dan kesakitan di masa yang akan datang. Sejarah menunjukkan waktu kita dulu COVID, kalau kita nggak divaksinasi lengkap, maka mereka yang meninggal karena COVID itu angkanya lebih besar daripada yang tidak divaksinasi, angkanya lebih besar daripada yang divaksinasi. Yang pertama. Kemudian kita lihat bahwa cerita-cerita tentang cacar, polio, kemudian penyakit lain, itu kematiannya sangat besar dan kalau sudah bisa tereradikasi menjadi hilang dari permukaan itu. Dan itulah maka pentingnya peran pada teman-teman jurnalis di sini untuk membawa misi dan pesan kepada masyarakat. Saya ingin menyampaikan 3 pesan penting bagi teman-teman jurnalis. Yang pertama, jadilah edukator yang baik. Data Kemenkes menunjukkan terdapat 1,45 juta anak tanpa imunisasi lengkap pada 2018 hingga 2022. Dan dari 1,7 juta anak-anak usia 1 hingga 3 tahun yang belum tuntas, imunisasinya mencapai lebih dari 2,8 juta pada 2021 hingga 2023. Guna menekan angka ini, peran informasi memang penting. Menurut Dante, sementara isu akses sudah tidak lagi menjadi alasan untuk tidak divaksinasi. Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan umat Hindu dari berbagai wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya turut hadir mengikuti cek kesehatan gratis atas kerjasama Panitia Pujawali dan Bimas Hindu DKI Jakarta, serta Yayasan Abdi Dharma Jagadita Jakarta. Cek kesehatan gratis sejak dini adalah modal utama untuk berkarya dan melayani. Melalui kegiatan tersebut, Panitia Pujawali berharap agar umat Hindu selalu dalam keadaan sehat dan peduli akan kesehatannya sesuai ajaran Hindu. Dalam rangka menyambut Pujawali ke-28 Pura Agung Taman Sari Halim Perdana Kusuma Jakarta, Panitia Pujawali yang bekerjasama dengan Bimas Hindu DKI Jakarta serta Yayasan Abdi Dharma Jagadita menggelar kegiatan cek pengobatan gratis bagi umat Hindu wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. Cek kesehatan gratis meliputi cek tekanan darah, asam urat, gula darah, tekanan jantung, kelola hidup sehat, dan lainnya. Salah satu ketua Panitia Pujawali ke-28 Pura Agung Taman Sari Halim, Gede Eka Santika mengatakan, Yayasan Abdi Dharma Jagadita adalah salah satunya yayasan kesehatan Hindu di Indonesia dengan mayoritas anggota berprofesi sebagai dokter, memberikan pelayanan kesehatan bagi umat Hindu dan lintas agama. Diharapkan pemeriksaan kesehatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini, akan tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan memahami pentingnya pencegahan. Hidup sehat dimulai dari kesadaran diri, pola makan yang baik, dan aktivitas fisik sehari 30 menit. Ini perdana ya? Perdana.
rangkaian Pujo Wali ini kita selingi dengan cek kesehatan. Yeah. Nah, kita apa fungsinya? Ini memang kita mengecek warga Omas Dharma khususnya nih untuk kesehatan bagaimana, karena kan sekarang ini kan tren menjaga pola hidup sehat di sekarang trennya. Karena kebetulan yang ayah pun dominan yang usia 40 tahun ke atas, termasuk saya. Yeah. Jadi memang diselingi dengan cek kesehatan, sembari mereka ngayah, kemudian cek kesehatan. Sehingga ini mengalir ya. Jadi benar-benar mengalir, ada yang ngayah, ada cek kesehatan. Gitu. Nah ini memang tujuannya untuk dalam rangka mensukseskan Pujo Wali ke-28 dan harapannya ke depan, tahun depan akan lanjut lagi. Mudah-mudahan dengan konsep yang lebih baik lagi lah. Ini kan baru permulaan. Cek kesehatan yang meringkup cek kolesterol, cek gula, gula darah, kemudian tensi dan sebagainya itu. Yang pertama ini berkesinambungan. Nanti siapapun ketua panitianya berkesinambungan tahun depan. Kedua, ini men-trigger seluruh umat agar rajin ngayah. Rajin ngayah dalam arti ini sebagai bentuk apresiasi lah pada warga. Dan ini terus harus kita sosialisasikan dan gaungkan ini program pola hidup sehat dan juga cek kesehatan gratis ini untuk bisa bermanfaat bagi umat Dharma. Betul sekali, jadi ini adalah kolaborasi antara panitia Pujo Wali dengan Pemasindo yang menggait setelah yayasan ya. Yayasannya untuk bisa ikut di dalamnya melaksanakan kolaborasi lah. Selain pemeriksaan cek kesehatan, kegiatan juga dirangkai dengan kegiatan ngaturang ayah, diantaranya memasang wastra, menjejahitan sarana pebantenan upakara, memasang tedung suci, membuat tirta dan lainnya. Ya, ini kemarin kebetulan tuh mengupas penyemak ya, kemudian masang wastra, kemudian masang tenda. Nah hari ini memang udah rangkaian yang ngayah nih, karena dari tanggal 17 kita ngayah sampai sekarang ya sudah hampir 90% lah. Terkait dengan penyiapannya sudah mulai bagus ya. Tinggal nanti besok lusa penyiapan yang cek lah, yang kecil-kecil, karena besok kan urut tirta tuh ke pura-pura. Udah harap besok sudah mulai menginap lah di pura. Dan juga ada kegiatan Santi Puja ya Pak besok Pak ya? Betul sekali ya, besok ada Santi Puja ya, ada mengundang para pemangku ya, nah itu semua 100 itu. Sejabodetabeknya? Ya, Sejabodetabek jam 6 kalau salah jalannya besok. Nah, program jadi ada menurut itu ada Santi Puja. Harapannya kan ini kan tentunya lah untuk mengupayakan lah, mendoakan mudah-mudahan acara Pujo ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala yang berarti ya, dan kita. Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.